mulai aja untuk ininya. Seperti yang sudah saya sampaikan hari ini, kita akan sharing ya, sharing karir terkait gimana sih tips sukses mendapat pekerjaan. Mungkin selama ini ya rekan-rekan mungkin udah ini ya, sudah biasa sih memperbaiki CV, terus juga ini ya, dan hal-hal lainnya. Tapi ada hal yang memang lebih penting daripada sekedar memperbaiki CV gitu. Jadi banyak yang bertanya ke saya ya, apa sih kiatnya agar kita bisa sukses baik itu dalam pekerjaan ataupun karir ya. Karena masing-masing orang itu berbeda tahapnya. Jadi orang sering bertanya gimana sih proses dalam pencarian kerja, karir. Jawaban singkatnya adalah siapapun yang terus berusaha akan berhasil. Jadi bagi teman-teman yang ingin punya pekerjaan, teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bagi teman-teman yang ingin punya karir lebih baik, teman-teman juga bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Di sini bukan hanya hal dari segi CV ya. Setelah kita memang sebelumnya ini ya memperbaiki CV, tapi di sini ada 6 tips yang mau saya sharingkan ke rekan-rekan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita telah memperbaiki CV kita ya. Oke. Yang pertama itu kita harus fokus pada komitmen kita. Yang berarti di sini ya kita menyadari bahwa mengubah karir maupun proses pencarian kerja membutuhkan waktu. Kita sebenarnya banyak yang memiliki motivasi ya untuk mencari pekerjaan karena ingin dapat uang tapi mengabaikan komitmen. Hal yang dapat dilakukan agar kita bisa berkomitmen pada diri kita adalah kenali diri kita. Contohnya, misalkan ya rekan-rekan ini ikut di kelas karirku. Pak Reza, ini saya termotivasi Pak dengan tulisan-tulisan Bapak. Saya ingin sukses dapat pekerjaan dalam waktu 1 bulan setelah join kelas karirku. Nah, pasti jika dalam 1 bulan belum dapat pekerjaan, sedangkan yang dapat pekerjaan di atas 1 bulan saja juga masih termotivasi. Tetapi permasalahannya di sini sekarang motivasi itu tidak membuat teman-teman mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan. Tetapi komitmenlah yang bisa membuat teman-teman mendapatkan apapun yang diinginkan. Dalam hal ini bukan hanya pekerjaan ya rekan-rekan, bisa juga dari bisnis, bisa diaplikasikan ke hal-hal lain ya. Teman-teman hari ini termotivasi ingin karir yang lebih baik, ingin pekerjaan yang lebih baik. Dan teman-teman termotivasi, enak ya kalau bisa bekerja di pertambangan, di perkebunan, ataupun di startup misalkan. Enak ya kalau bisa menjadi manajer. Teman-teman cuma termotivasi, tetapi teman-teman tidak berkomitmen untuk mengejarnya. Kalau bahas ini ya, kalau bahas motivasi, ketika teman-teman menemui hambatan, ketika teman-teman mengejar apapun yang diinginkan, teman-teman cenderung untuk mundur gitu. Kalau cuma sekedar motivasi, itu artinya teman-teman hanya sampai tahap termotivasi. Tetapi bedanya komitmen dengan termotivasi adalah ketika teman-teman mendapatkan hambatan, tetapi teman-teman tetap bertahan, teman-teman tidak menyerah, itu namanya komitmen. Contoh, teman-teman ditolak ya oleh suatu perusahaan, tetapi teman-teman berkomitmen untuk bisa diterima di pekerjaan tersebut, di perusahaan tersebut. Saya hari ini ditolak, tidak apa-apa, tapi saya berkomitmen
suatu saat saya bisa bekerja di perusahaan ini. Ini sangat berbeda dengan ketika teman-teman berkomitmen melakukan apapun untuk meraih pekerjaan yang diinginkan. Dari segi caranya itu betul-betul diperhatikan bagaimana cara teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, inilah mengapa kita harus berkomitmen gitu. Terus yang kedua yakni menikmati proses. Menikmati proses. Nah, pertama ini saya tanya ke rekan-rekan. Sekarang teman-teman mau nggak menjalani proses tersebut? Proses yang lama kan, tidak gampang kan? Mau nggak menjalani proses? Gimana? Pasti mau, nggak? Mas. Mau nggak menjalani proses? Suatu keharusan itu Pak Reja kayaknya. Oke, di sini saya jelasin ya gimana menikmati proses. Misalkan dalam pekerjaan ya, itu kan suatu perusahaan, misalkan saya contohkan di suatu perusahaan itu perusahaan A misalnya. Di sana ada 5 tahapan tes. Semua orang pasti yang memasukkan berkas lamaran ke perusahaan yang sama akan melalui proses yang sama. Saya misalkan di sana tahapannya interview HR, interview user, psikotes, medical check up, offering letter. Jadi untuk mendapatkan suatu pekerjaan ada prosesnya. Dari mulai mempersiapkan berkas, apply lowongan kerja, menjalani tes sampai diterima kerja. Jadi di sini teman-teman ketika teman-teman menikmati prosesnya, maka tidak akan stres menunggu hasil. Tetapi ketika teman-teman terlalu berharap, itu yang menyebabkan kita stres. Jadi orang yang bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan adalah orang-orang yang menikmati prosesnya. Prosesnya itu tidak bisa dikatakan bagus, tidak bisa juga dibilang nyaman ya. Karena apabila kita berhasil keluar dari zona tidak nyaman, maka kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan. Jadi, berbicara menikmati proses, kita harus siap lelah, siap mengorbankan waktu, siap mengorbankan biaya, karena ada hal-hal yang akan kita dapatkan. Misalkan ini contohnya kan, teman-teman ikut kelas karirku, berarti teman-teman udah mengorbankan biaya, waktu, berarti setidaknya teman-teman sudah berikhtiar untuk karir yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terus, yang ketiga, ini terbuka rasa ingin tahu terhadap masalah. Nah, maksudnya di sini, terbuka rasa ingin tahu terhadap masalah, jangan fokus pada masalah, tetapi fokuslah pada solusinya. Bagaimana saya mengatakan ini? Contohnya ya, bicara soal fokus pada masalah. Kalau misalkan teman-teman sudah gagal di suatu perusahaan, mungkin ketika teman-teman tidak cocok dengan perusahaan tersebut, bisa melamar kerja di tempat lain. Jadi teman-teman harus terbuka mengakui kegagalan dan memiliki rasa ingin tahu di mana letak kegagalan untuk dievaluasi dan dicari ini ya, dan dicari solusinya gitu. Sehingga misalkan ketika misalkan ini kita contohkan karyawan ya masih kontrak, dia bikin masalah. Ini tidak masalah, paling penting kontraknya tidak diperpanjang. Kecuali berbeda dengan karyawan yang memang udah punya ini ya, udah diangkat menjadi karyawan tetap. Pasti mereka akan punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki, loyal di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu adalah komitmen dan fokus dia pada solusi, bukan pada masalahnya. Begitu juga jika teman-teman terbuka ya, memiliki rasa ingin tahu, punya rasa tanggung jawab, lebih mengenal diri sendiri, mencari solusi ketika gagal, teman-teman pasti akan berani berkorban. Ini saya contohkan ketika teman-teman disuruh menyelesaikan sebuah pekerjaan. Teman-teman bertanya, apakah hubungan saya dengan pekerjaan tersebut? Kalau pekerjaan ini mempunyai dampak positif, kebaikan bagi teman-teman, contohnya pekerjaan ini menentukan promosi ya,
menentukan kenaikan jabatan pada perusahaan. Maka teman-teman akan punya komitmen yang lebih bagus dan tanggung jawab yang lebih. Jadi seberat apapun masalah teman-teman, teman-teman akan fokus untuk menyelesaikannya, fokus pada solusinya, cari jalan keluarnya, bukan fokus pada masalahnya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kita harus memiliki rasa terbuka dan rasa ingin tahu terhadap permasalahan yang kita hadapi. Yang selanjutnya, poin selanjutnya di sini bersyukur dan bersedekah. Maksudnya di sini saya kita banyak orang yang sukses yang justru karena mereka bersyukur atas apa yang mereka miliki sehingga nikmatnya ditambah dan mereka juga sering berbagi ataupun bersedekah. Nah, bersedekah ini tidak harus dalam bentuk uang ya rekan-rekan, tidak juga bisa dengan kebaikan, dengan berbagi ilmu, berbagi informasi, itu juga bentuk dari sedekah. Ini saya rekomendasikan ya rekan-rekan, mulailah hari-hari dengan hal-hal positif. Misalkan sekarang kan akses digital sangat mudah. Nah, kita bisa menonton video-video motivasi, orang-orang sukses, biar kita bisa mengambil dampak positif dari hal yang kita tonton gitu. Jika teman-teman misalkan sekarang punya masalah finansial, sering gagal ketika melamar pekerjaan, coba perbanyaklah bersyukur, coba koreksi diri. Nah, kalau memang coba sering-seringlah berbagi gitu. Bisa dengan mendoakan orang lain ya, mendoakan rekan-rekan yang lain bisa mendapatkan pekerjaan, otomatis doa-doa tersebut akan balik kepada diri kita. Karena percaya kepada ketika kita mencari pekerjaan itu ya, ketika kita udah terima di perusahaan, percaya pada saya bahwa perusahaan manapun pasti ingin perusahaannya itu labanya meningkat dan perusahaannya itu naik labanya jika ada karyawan terbaik yang bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Jadi ketika kita direkrut ataupun diterima di perusahaan, perusahaan itu ingin kita memberikan solusi dari permasalahan di perusahaan. Misalkan untuk yang jabatan accounting. Jawaban accounting itu kan untuk menyelesaikan permasalahan finansial di perusahaan, bisa untuk menghitung gaji di perusahaan. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Karena orang yang bersyukur itu pasti dia bakal merasa cukup dengan apa yang dia miliki sekarang, dibandingkan ketika kita tidak bersyukur dan tidak bisa berbagi dengan orang lain. Ketika kita terus menuntut, tidak pernah berbagi, ya gimana kita mau mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Ketika kita sering berbagi tanpa kita sadari, kebaikan-kebaikan kita lah yang akan menolong kita untuk mendapatkan pekerjaan. Bisa jadi kayak di komunitas ini ya, di grup, bisa jadi dengan kita bersilaturahmi ada peluang yang memang sesuai dengan posisi kita, ya kita bisa mendapatkan. Kemarin ada contohnya, ternyata di tempat salah satu member ya, itu ada lowongan kerja. Nah, ternyata ada rekan kita yang apply, ternyata menjadi jalan rezekinya dia di sana, dia bisa diterima kerja, dapat diterima kerja gitu. Maka pentingnya kita bersyukur dan bersedekah gitu. Dengan kondisi saat ini, misalkan rekan-rekan yang belum bekerja ya, nikmati saja gitu. Ini ada hubungannya dengan poin sebelumnya, menikmati proses gitu. Nikmati aja gitu. Bisa jadi untuk kondisi sekarang ini kita diminta untuk berbakti kepada orang tua, lakukan hal-hal positif, menyenangkan hati orang tua. Bisa jadi dengan kegiatan-kegiatan lain, bisa melakukan freelance atau upgrade skill yang bisa kita lakukan. Jadi hidup kita jangan malas-malasan gitu. Karena kalau malas-malasan ya kita nggak bakalan berkembang gitu. Terus yang selanjutnya, poinnya itu kita harus mempunyai visi dan mentor. Visi dan mentor itulah yang akan membuat kita bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan mentor berperan sebagai teman untuk sharing
mensupport saat lagi down. Jika teman-teman mengerjakan segala sesuatu tanpa mempunyai visi dan mentor, besar kemungkinan teman-teman akan lelah di tengah perjalanan. Jika teman-teman akan lelah di tengah perjalanan, teman-teman akan menjadi orang yang mudah putus asa dan menyerah. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena kita bisa, dengan kita mempunyai visi, kita punya tujuan yang jelas. Kita kerja itu untuk apa? Tidak hanya untuk ini ya, mencari ini ya, sekedar gaji aja ya. Untuk mengaplikasikan ilmunya kita juga. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya mentor, teman-teman bisa sharing masalah. Sehingga akan bertemu solusi dari masalah yang kita alami. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus mempunyai visi dan mentor. Sekarang balik lagi saya tanya ke rekan-rekan, kalau rekan-rekan punya visi, pasti rekan-rekan akan punya suatu tujuan ya. Kalau saya biasanya saya akan ini ya, saya tulis apa saja target-target saya di 1 tahun ini dalam satu buku ya. Gimana apa saja yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Terus poin terakhirnya ya, yaitu berdoa. Kenapa saya masukin poin berdoa? Karena usaha tanpa ini ya, tanpa doa itu hasilnya mustahil, rekan-rekan. Karena bagaimanapun kita udah kuat berusaha, tanpa kita sertai dengan berdoa, tidak akan berhasil. Biasakan diri untuk berpikir positif, karena pikiran yang positif akan memberikan dampak positif pada perilaku yang kita lakukan. Jadi rekan-rekan, itu tadi ya yang 6 tips yang sudah saya bagikan. Mungkin di sini rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, boleh di-share ya pertanyaan di kolom komentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan ya. Kita bisa sharing, berbagi pengalaman ya. Apa saja biar kita bisa memperbaiki diri kita ke depan. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin, waduh, suara nggak ada di Zoom. Mungkin Pak, ditekan ini suaranya ini Pak, di bagian ini. Join audio. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ya rekan-rekan. Ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa sharing. Tadi sudah saya jelaskan ya, 6 poin yang bisa mendorong kita untuk sukses mendapatkan pekerjaan. Yang pertama, fokus pada komitmen. Terus yang kedua, kita harus menikmati proses. Yang ketiga, terbuka rasa ingin tahu terhadap masalah. 4, bersyukur dan bersedekah. 5, harus mempunyai visi dan mentor. 6, jangan lupa berdoa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya rekan-rekan. Nanti kalau rekan-rekan pengen materinya juga boleh, nanti akan saya share kalau memang butuh. Sekalian kita bersilaturahmi gitu. Izin bertanya dong Pak, saya punya cita-cita berkarir di bidang industri berbeda dengan pekerjaan sekarang dan pengalaman saya. Minta tipsnya dong Pak Reza dan rekan-rekan. Oke ya Mas. Menjawab pertanyaan dari salah satu member kita, Bapak Arafah ini ya, yang pengen cek industri. Sebenarnya semua orang itu punya kesempatan untuk cek industri ya. Ini memang pengalaman nyata saya. Saya itu berapa kali cek industri ya. Awalnya saya di perkebunan sawit, yang kedua saya di media, yang ketiga di finansial, yang keempat itu baru saya masuk dunia tambang. Hal-hal yang saya lakukan ya, saya mencari tahu dulu ya, saya mencari mentor saya mencari orang yang saya rasa yang memang saya percaya untuk bisa memberikan ini informasi tentang industri yang ingin saya masuki. Misalkan tadi dunia tambang ya. Dunia tambang apa saja hal-hal yang harus kita siapin.
Terus ya kita usahanya harus maksimal gitu. Ketika kita ditolak, kita jangan jangan mudah menyerah, putus asa. Karena kesempatan itu bisa jadi datang cepat, bisa lambat gitu. Saya aja ketika saya itu ya udah dari 2012 gitu. Dari 2012 saya ingin sekali, termotivasi sekali pengen kerja di tambang gitu. Sampai akhirnya saya ingat itu panggilan pertama saya itu datang di 2015. Tapi ternyata saya masih gagal di interview by phone. Terus kedua, saya dapat di awal 2017. Perusahaannya itu lumayan bagus, tapi waktu itu ya saya ini tidak bisa nggak bisa hadir karena di luar pulau, saya di Sumatera, sedangkan waktu itu tesnya di Jawa. Jadi ya saya lupakan. Nah, ternyata saya tetap untuk mencoba untuk apply gitu. Dan baru di 2017 saya untuk pertama kali bekerja di pertambangan. Jadi tip-tipnya tadi ya itu ya, kita jangan mudah menyerah, terus ya usahanya harus maksimal, ya terus perbaiki diri ya, di samping memperbaiki CV tadi ya. Kalau memang kita punya relasi yang banyak, ya kenapa tidak ya, kita mungkin bisa minta rekomendasi ya. Karena sekarang ini memang tidak bisa dipungkiri juga, memang ada hal-hal yang memang butuh rekomendasi, tapi ya memang sih lebih ke usaha kita secara pribadi gitu. Karena sukses itu ya harus mulai dari kita sendiri gitu, rekan-rekan semuanya. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan selain Pak Arapa. Kita masih punya banyak waktu ya ini. Mungkin. Oke.